Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kisah-kisah Nabi, para pecinta kitab-kitab berbahasa Arab, mari kita lanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal. Kita sekarang berada pada kisah Nabi Ayyub dan Nabi Yunus. Ini digabungkan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Sayyidina Ayyub wa Sayyidina Yunus alaihissalam. Qissatu Ayyub namatun akhar minal qasasi. Kisah Ayyub ini mempunyai pola yang berbeda daripada kisah-kisah Nabi yang lain. Ada pola Nabi itu miskin, lalu dia angkat menjadi Nabi, lalu mengajak kepada umatnya, ada yang menolak dan ada yang menerima. Ada yang kisah-kisah lain, ada juga yang kaya, tetapi ada juga nanti meskipun dia kaya, ada yang menolaknya, ada yang mengikutinya. Ada nabi yang kaya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Bahkan kita tidak tahu apakah ada umatnya yang menentang, saking sempurnanya lah kondisi daripada nikmat Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Beliau berdua itu dianugerahi satu kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Nah, di sini kisah Nabi Ayyub mempunyai pola yang berbeda juga. Polanya nanti kita sebutkan. Wa qissatu Ayyub fil Qur'ani, dan bermula kisahnya Nabi Ayyub di dalam Al-Qur'an itu namtun akhar, mempunyai pola yang berbeda minal qasasi, daripada kisah-kisah Nabi yang lain. Wa mazharun akhar, dan tampilan yang berbeda min madhahiri ni'amillahi ala ibadihil mu'minin, daripada tampilan-tampilan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang mukmin, as-sabirin, yang bersabar ya, asyakirin, dan banyak bersyukur, wal anbiya'il mahmubin, dan nabi-nabi yang dicintainya. Faqad kana lahu minad dawabi, maka sungguh adalah baginya Nabi Ayyub itu daripada binatang-binatang peliharaan, wal an'ami, ataupun binatang ternak juga mungkin bisa ini, wal an'ami, dan binatang-binatang lain peliharaannya, wal harsi, dan kebun-kebun, syai'un katsir, yang banyak, wa auladuhu mardiyatun, dan anak-anaknya itu mendapat ridhonya. Jadi sempurna kehidupan Nabi Ayyub di sini, mempunyai banyak harta, mempunyai banyak keturunan, kebun, binatang ternak lengkap, pokoknya sudah. Fabatulia, maka diuji ia, fi dzalika, pada yang demikian itu, kullihi, semuanya. Wa dhahaba an akhirih, dan hilanglah, lenyaplah an akhirih, daripada akhirnya. Summa batulia fi jasadihi, kemudian diuji lagi di dalam jasadnya Nabi Ayyub itu, falam yabqa minhu salimun, dan tidaklah tersisa yang selamat daripada tubuhnya. Tidak ada yang tersisa daripada tubuhnya, semuanya terkena penyakit. Siwa qalbihi wa lisanihi, kecuali hati dan lisannya Nabi Ayyub. Cuman itu saja yang selamat, selainnya itu semua ditumbuhi oleh penyakit-penyakit, baik kusta, baik penyakit kulit, yadhkuru bihim Allah azza wa jalla, yang Nabi Ayyub itu berzikir dengan keduanya, lisan dan hatinya itu ia berzikir mengingat Allah azza wa jalla. Wa ufrida, dan diasingkan ia fi nahiyatin, di dalam satu
pelosok dari minal baladi, daripada negeri itu. Kenapa diasingkan? Karena ditakuti bahwa beliau ini nanti akan menularkan penyakitnya. Jadi orang-orang yang sakit seperti ini perlu untuk diasingkan, kata mereka. Yadhkuru bihim Allah azza wa jalla. Walam yabqa ahadun, ini saya baca di bawahnya, walam yabqa ahadun minan nas, dan tidaklah tersisa seorang pun daripada manusia, yahnu, yang kasihan, alaihi, atasnya. Tidak ada yang kasihan melihat Nabi Ayub berada dalam kesedihan, berada dalam duka cita, penyakit yang seperti itu. Siwa zaujatihi, kecuali yang peduli itu hanya istrinya. Kanat taqumu bi amrihi, adalah istrinya itu terus bersamanya. Wahtajat aydan, dan butuhlah juga istrinya itu kepada kebutuhan-kebutuhannya. Fasarat takhdamun nasa min ajlihi, dan jadilah istrinya itu bekerja melayani orang-orang min ajlihi, untuk demi suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhannya lah, karena harta-harta sudah habis, tidak ada yang tersisa. Sabru Ayub, nah ini kesabaran Nabi Ayub. Wa kana ragma kulli dzalika sabiran syakira, dan adalah beliau Nabi Ayub itu meskipun ditimpa akan yang demikian penyakit, ujian, sabiran, beliau tetap bersabar, syakiran, tetap bersyukur, yalhaju lisanuhu bizikri, yang sibuk lisannya itu dengan berzikir, wa syukri, dan mengucapkan rasa syukur. Padahal begitu ditimpa penyakit yang seperti itu, seorang nabi itu pantang untuk mencela, pantang untuk marah-marah. Lahajadi sebenarnya lahjah, dialek artinya. La yashku, tidak pernah merasa, la yashku, tidak gimana nih ya, tidak merasa mengadukan nasibnya ke tempat yang lain lah gitu. Wala yata'attabu, tidak pernah merasa letih. Wala yatazammaru, tidak pernah mengomel-ngomel. Wala yaghdabu, dan tidak marah ia. Wadama ala dzalika sinina tiwalan, dan terjadilah yang demikian itu selama beberapa tahun. Terus diuji Nabi Ayub. Sebenarnya bukan Nabi Ayub saja yang diuji ketika ini, tetapi keluarganya juga ikut diuji. Ya, karena di awalnya kan Nabi Ayub itu adalah orang yang kaya. Sekarang kebalikannya, mihnatun wa minhatun. Mihnatun itu ujian, wa minhatun itu pemberian. Ini mirip bentuknya, hati-hati. Walamma tamma ma aradahu Allahu lahu min ibtila'in, dan manakala telah sempurnalah sesuatu yang menginginkan oleh Allah baginya daripada ujian, jadi mau diselesaikan anaknya ini penyakitnya. Wa ma arada bihi min takmilin, dan sesuatu yang menghendaki dengannya Allah itu daripada kesempurnaan iman lah gitu. Wa raf'i darajatin, dan pengangkatan derajat. Wa ridha bil qada'i, dan ridha terhadap. Saya sering pause ini karena ini ada mesin air di samping, kalau dia hidup ini mengganggu suara soalnya. Wa ridha bil qada'i, dan sebagai keridhaan di dalam keputusan Allah. Alhamahu du'a, Allah mengilhamkan kepadanya untuk berdoa. Doa al-mustajabah, doanya itu yang nanti diijabah. Allazi tajalla fihi ajzuhu wa bu'suhu, yang ianya doa yang diijabah itu tajalla, nampak, fihi, padanya Nabi Ayub itu, ajzuhu, oleh kelemahannya, wa bu'suhu, dan penderitaannya. Ba'su di sini bisa berani ataupun penderitaan juga bisa. Wa an la malja'a, dan bahwasanya tidak ada tempat perlindungan minallahi, daripada Allah, illa ilaihi, kecuali kepadanya. Wa annahul qadiru, dan bahwasanya beliau Nabi Ayub, bahwasanya Allah itu Al-Qadir, yang berkuasa ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Wa afahullah, dan Allah afiatkan, Allah sembuhkan, fi badanihi, dalam badannya itu, wa ahlihi, dan pada keluarganya. Wa radda alaihi malahu, dan Allah mengembalikan kepadanya akan harta-hartanya. Wa barakalahu, dan Allah memberkahi padanya harta itu, fi kulli dzalika, pada yang semua itu. Fakana adhafa mudha'afa, adalah Allah itu
melipat gandakan jumlah hartanya. Yaqulullahu tabaraka ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ayyuba, dan Ayyub iznada ketika berseru Rabbahu kepada Tuhannya, anni massani yadurru, bahwasanya ia ditimpa sebuah penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau paling penyayang di antara yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi, maka kami ijabah baginya seruannya itu, dan kami angkat bihi dengan penyakitnya itu, daripada tubuhnya itu, min durrin, daripada satu penyakit. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan ia akan keluarganya, wa mislahum ma'hum, mungkin ini bukan keluarganya, ini keturunannya lah, dan dikasih keturunan, rahmatan, sebagai rahmat, min indina, daripada di sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi hamba-hamba. Jadi ada kisah menarik, tidak disebutkan di kisah ini. Jadi karena yang diuji itu bukan hanya Nabi Ayub, istrinya juga nanti diuji, karena sudah berapa lama gitu kan suaminya sakit, tidak mendapatkan kebutuhan hidup. Jadi wajar lah mungkin pengomel-ngomel lah gitu terhadap suaminya. Jadi karena terlalu sering ngomel, Nabi Ayub kelepasan untuk bersumpah bernazar bahwa kalau aku sembuh nanti aku akan mencambukmu 100 kali. Nah, gitu, itu adalah ucapannya. Dan ketika Nabi Ayub sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia teringat oleh nazarnya ini. Tetapi setelah sembuh ia merasa kasihan kepada istrinya. Akan tetapi Allah menyuruh bahwa ia bisa menunaikan nazarnya itu dan harus mencambuk istrinya. Tetapi di sini ada satu trik. Jadi Allah menyuruhnya untuk mencambuk dengan lidi. Satu lidi, satu pukulan. Akan tetapi bisa digabungkan 100 lidi itu menjadi satu pukulan. Jadi dilaksanakanlah nazarnya beliau, lalu dicambuk istrinya. Tetapi pasti tidak terlalu sakit lah, cuman 1 kali lah gitu. Apalagi lidinya 100 lah. Kisah Yunus ini adalah kisah Nabi Yunus. Nanti kita lanjutkan. Ini cuman sedikit juga, satu pertemuan selesai dia ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.